Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi PT Mustika Ratu yang beranggotakan Desi Rahmawati dan Wahyu Dinda Kartika Hera Putri. Sejarah PT Mustika Ratu. PT Mustika Ratu Tbk merupakan home industry yang didirikan oleh Ibu Bramuryati Sodibyo pada tahun 1975 yang dimulai dari dalam garasi kediaman Ibu Bramuryati Sodibyo. Usaha tersebut semakin lama semakin berkembang menjadi sebuah perseroan. Perseroan yang didirikan di Jakarta yang berdomisili di Jalan Gatot Subroto dengan nama PT Mustika Ratu berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 14 Maret 1978. Dengan menerapkan strategi yang kokoh dan kinerja terarah, kini perseroan telah berkembang dan dikenal sebagai perusahaan kosmetika dan jamu tradisional terdepan di tanah air. Adapun misi dan visi dari PT Mustika Ratu. Misi, falsafah kesehatan atau kebugaran dan kecantikan atau penampilan yang telah lama ditinggalkan masyarakat luas, digali kembali oleh Putri Keraton sebagai Royal Hertex untuk dibagikan kepada dunia sebagai karunia Tuhan dalam bentuk ilmu pengetahuan yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Visi, menjadikan warisan tradisi keluarga leluhur sebagai basis industri perawatan kesehatan atau kebugaran dan kecantikan melalui proses modernisasi, teknologi berkelanjutan, dan mengandalkan tumbuh-tumbuhan dari alam sebagai sumber bahan baku utama. Berikutnya ada analisis eksternal makro dari PT Mustika Ratu. Yang pertama, faktor lingkungan ekonomi memiliki peluang memperluas hubungan dengan negara luar dan memiliki ancaman banyaknya kompetitor baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, ada faktor lingkungan politik yang memiliki peluang kecenderungan orang dalam berbelanja memberikan peluang untuk membeli produk dan memiliki ancaman meningkatnya inflasi sangat berpengaruh dengan pemasaran produk. Yang ketiga, ada faktor lingkungan hukum yang memiliki peluang maraknya kosmetik legal memberikan peluang produk Mustika Ratu yang sudah terjamin halal dan mempunyai nomor BPOM, dan memiliki ancaman maraknya kosmetik lokal dan non-lokal yang tidak memiliki nomor BPOM tetapi penjualan lebih tinggi dan banyak dikenal masyarakat. Selanjutnya ada faktor lingkungan sosial budaya yang memiliki peluang kosmetik dijadikan kebutuhan dan gaya hidup yang mutlak dan memiliki ancaman maraknya kosmetik lokal dan non-lokal yang tidak memiliki nomor BPOM tetapi penjualan lebih tinggi dan banyak dikenal masyarakat. Dan yang kelima, ada faktor lingkungan teknologi yang memiliki peluang penguasaan teknologi yang semakin canggih, menjadikan perusahaan semakin selektif dalam proses input hingga output, dan memiliki ancaman terhadap sumber daya manusia. Yang keenam, ada faktor lingkungan global yang memiliki peluang peningkatan dapat pendistribusian produk hingga ke luar negeri, dan memiliki ancaman dalam pendistribusian harus meningkatkan kualitas dan inovasi. Berikutnya ada analisis eksternal mikro dari PT Mustika Ratu. Kesimpulan dari hasil analisis Five Porter Force sebagai berikut. Yang pertama, ada ancaman terhadap pendatang baru didapatkan hasil yang tinggi. Dapat diartikan bahwa pendatang baru yang akan memasuki industri ini akan menemui hambatan besar. Yang kedua, ancaman produk pengganti terhadap industri didapatkan hasil yang tinggi. Hal ini berarti bahwa produk pengganti akan mengancam industri dengan pengaruh ancaman yang besar. Yang ketiga, untuk daya tawar pembeli terhadap industri didapatkan hasil penilaian tinggi, dikarenakan adanya kaitan erat antara ancaman produk pengganti dengan daya tawar pembeli. Yang keempat, untuk daya tawar pemasok terhadap industri dinilai tinggi, dikarenakan pemasok memiliki kepentingan terhadap industri. Yang kelima, sedangkan persaingan antar pesaing dalam industri yang sama didapatkan nilai yang tinggi, dikarenakan pada saat ini persaingan industri di bidang konsumsi mengalami hambatan antar sesama pesaing. Selanjutnya ada analisis internal dari PT Mustika Ratu.
Yang pertama ada daftar pertanyaan audit manajemen. Yang pertama ada pertanyaan, apakah perusahaan menggunakan konsep manajemen strategis? Jawabannya iya, karena PT Mustika Ratu menggunakan konsep manajemen strategis. Yang kedua, apakah struktur organisasi sudah sesuai? Jawabannya iya, struktur organisasi PT Mustika Ratu sudah sesuai. Dan yang ketiga, apakah manajer di semua tingkat hierarki membuat rencana secara efektif? Jawabannya tidak. Berikutnya ada daftar pertanyaan audit pemasaran. Yang pertama ada pertanyaan, apakah kualitas produk dan layanan pelanggan baik? Jawabannya iya, karena PT Mustika Ratu memiliki kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik. Yang kedua, apakah produk dan layanan perusahaan dihargai dengan tepat? Jawabannya iya. Dan yang ketiga, apakah organisasi diposisikan dengan baik di antara pesaing? Jawabannya tidak. Daftar pertanyaan selanjutnya ada pada audit keuangan. Pertanyaan pertama, bisakah perusahaan meningkatkan modal jangka pendek yang dibutuhkan? Jawabannya iya. Yang kedua, apakah perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan investor dan pemegang saham? Jawabannya iya. Yang ketiga, apakah kebijakan pembayaran dividen dapat diubah? Jawabannya tidak. Selanjutnya ada daftar pertanyaan audit produksi atau operasi. Pertanyaan pertama, apakah pemasok bahan mentah, suku cadang, dan suprakitan dapat diandalkan dan masuk akal? Jawabannya iya. Yang kedua, apakah fasilitas, perlengkapan, mesin, dan kantor dalam kondisi baik? Pada PT Mustika Ratu, fasilitas, perlengkapan, mesin, dan kantor dalam kondisi yang baik, maka jawabannya iya. Yang ketiga, apakah fasilitas, sumber daya, dan pasar berlokasi strategis? Jawabannya tidak. Daftar pertanyaan berikutnya ada pada audit penelitian dan pengembangan. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan memiliki fasilitas R&D? Apakah mereka memadai? Jawabannya iya. Yang kedua, apakah personil di bidang organisasi memiliki kualifikasi yang baik? Jawabannya iya. Yang ketiga, jika perusahaan R&D di luar digunakan, apakah hemat biaya? Jawabannya tidak. Dan ada daftar pertanyaan audit sistem informasi komputer. Pertanyaan pertama, apakah semua manajer di perusahaan menggunakan sistem informasi untuk membuat keputusan? Jawabannya iya. Yang kedua, apakah ada posisi kepala petugas informasi atau direktur sistem informasi di perusahaan? Jawabannya iya. Yang ketiga, apakah ahli strategi perusahaan akrab dengan sistem informasi perusahaan saingan? Jawabannya tidak. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. PT Mustika Ratu memiliki jaringan luas, meningkatkan mutu produk dengan JPKB, mendapatkan penghargaan karena perusahaan telah melakukan pengolahan limbah dengan baik, adanya customer service center, memproduksi 700 jenis produk. Dalam mengelola SDM perusahaan mengacu pada ISO 9001 versi 2000 dengan mengadakan training dan memotivasi SDM. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, promosi yang dilakukan terbatas. Yang kedua, menggunakan teknologi yang masih standar. Yang ketiga, kemasan. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Peluang yang terdapat pada PT Mustika Ratu yang pertama, perluasan pangsa pasar ke mancanegara. Yang kedua, menjadi sponsor utama PPI atau Pemilihan Putri Indonesia. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancaman yang dimiliki PT Mustika Ratu yaitu adanya pesaing yang mulai eksis. Berikut analisis BCG PT Mustika Ratu. Dari presentase yang dapat kita lihat pada tabel, dapat kita simpulkan yang pertama, strategi yang cocok diterapkan untuk produk Mustika Putri adalah penetrasi pasar, pengembangan pasar dan produk. Yang kedua, pada produk Mustika Ratu yaitu strategi integrasi. Selanjutnya pada produk BAS, strategi yang cocok adalah strategi pengembangan produk dan strategi diversifikasi. Selanjutnya, strategi yang cocok untuk diterapkan pada Ratu Max adalah strategi penetrasi pasar,
strategi pengembangan pasar dan produk. Yang terakhir, alternatif strategi dalam matriks hubungan daya saing dan kondisi lingkungan, PT Mustika Ratu berada pada posisi kuadran kelima. Dan strategi yang dapat digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama stabilitas, yang kedua merger, yang ketiga integrasi horizontal. Pada matriks grand strategi, PT Mustika Ratu berada pada posisi kuadran yang pertama. Berarti perusahaan mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada, sehingga perusahaan dapat bersaing menggunakan strategi-strategi bisnis agresif. Strategi pada kuadran pertama yang dapat dilakukan ada di antaranya: yang pertama pengembangan pasar, yang kedua penetrasi pasar, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat integrasi ke depan. Berikut beberapa strategi terpilih yang dapat diterapkan pada PT Mustika Ratu. Yang pertama, strategi integrasi ke depan. Distributor perusahaan sangat mahal atau tidak dapat diandalkan. Selanjutnya, ketika ketersediaan distributor yang berkualitas sangat terbatas, sehingga memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan yang berintegrasi ke depan. Perusahaan bersaing dalam industri yang bertumbuh dan diharapkan akan terus bertumbuh secara pesat. Yang kedua, integrasi horizontal. Perusahaan bersaing dalam industri yang berkembang. Yang kedua, peningkatan skala ekonomi memberikan keunggulan kompetitif yang besar. Yang ketiga, perusahaan memiliki talenta manusia. Dan strategi selanjutnya yaitu strategi penetrasi pasar. Terdapat pasar belum jenuh, kenaikan skala ekonomi berdampak pada keunggulan kompetitif, adanya korelasi positif signifikan antara kenaikan penjualan dengan kenaikan biaya pemasaran. Selanjutnya, strategi pengembangan pasar. Saluran distribusi baru lebih andal, murah, berkualitas bagus. Pasar belum jenuh, dan industri dasar menjadi global secara cepat belum terpenuhi. Strategi selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk. Terdapat persaingan yang Selanjutnya, strategi diversifikasi konsentrik dilakukan ketika penambahan produk yang baru, tetapi berkaitan akan secara signifikan mendorong penjualan produk saat ini. Ketika perusahaan memiliki tim manajemen yang kuat, dan ketika produk yang baru tetapi berkaitan dapat ditawarkan pada harga yang sangat kompetitif. Yang terakhir, strategi diversifikasi horizontal dilakukan ketika lajur distribusi organisasi saat ini dapat digunakan untuk memasarkan produk baru ke pelanggan saat ini. Ketika produk baru memiliki pola penjualan dengan produk perusahaan saat ini, dan ketika pendapatan dari beberapa strategi dapat kita simpulkan, strategi terbaik yang dapat dipilih PT Mustika Ratu yaitu strategi integrasi ke depan, strategi integrasi horizontal, strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan produk, strategi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.